Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Marilah kita mengakhiri hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih-Nya sepanjang hari. Sebelum kita beristirahat, mari kita menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun masing-masing kami, sehingga hanya nama Tuhan yang kami muliakan sepanjang kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, hukum Tuhan itu kekal. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketenteraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi, di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada penyesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub pasal 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasih itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Menyatakan hukum itu, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini ia menggunakan kata menggenapi dalam pengertian yang sama seperti ketika dia mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius pasal 3 ayat 15, yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Yesaya pasal 42 ayat 21. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu untuk menunjukkan prinsip-prinsipnya yang luas dan untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus, citra yang jelas dari diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia,
adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 58 sampai 60. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hukum-Mu adalah kekal, benar, dan menjadi pedoman hidup bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tolonglah kami agar senantiasa hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu dan menjadikan kehendak-Mu sebagai dasar dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih, damai, sejahtera, dan penyertaan-Mu senantiasa memenuhi rumah tangga kami. Jagalah setiap anggota keluarga. Berikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan dalam menjalani setiap tanggung jawab yang ada. Pada malam ini, kami juga memohon berkat-Mu saat kami beristirahat. Berikan tidur yang nyenyak, dan pemulihan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, dan biarlah damai-Mu menyertai kami sepanjang malam. Kami menyerahkan segala rencana dan aktivitas kami untuk hari esok ke dalam tangan Tuhan. Pimpin langkah kami, berikan hikmat dalam setiap keputusan, serta memampukan kami untuk menjalani hari yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.